Sahabat dan saudara sekalian, izinkan saya menjadi fasilitasi pertemuan kita siang hari ini untuk diskusi dalam forum Dialog Indonesia. Namanya kenalin. Saya Bambang Sutrisno, jenis kelamin laki-laki, istri 1, anak 2. Diskusi siang ini adalah diskusi tentang yang dilaksanakan oleh Forum Dialog Indonesia. Ini banyak teman-teman wartawan yang baru datang ke forum kita. Ini jelasin dulu, lu tuh siapa, terus ini apa? Iya, lagi mau dijelasin bos. Nggak ngerti orang nih forum apa ini, NII. Gawat. Iya. Kalau yang NII di sini cuma Iwel. Ya, ini adalah Forum Dialog Indonesia. Jadi satu forum yang foundersnya salah satunya adalah Mas Yudi Krisnandi, juga ada Mas Fadlison. Jadi forum ini kita dirikan tahun 92 untuk berdiskusi dan mendialogkan masalah-masalah kenegaraan kita. Orang-orang muda yang concern, dulu muda tahun 92 dan sekarang juga masih muda. Tambah muda. Dan seperti biasa, diskusi-diskusi kita itu selalu dilaksanakan dengan sersan, serius tapi santai, dan dalam suasana kekeluargaan yang sangat lekat. Saya kira temanya kita adalah sampai kapan Indonesia dapat bertahan. Seperti judul lagu ya Bang ya, sampai kapan Indonesia dapat bertahan. Kita akan dengarkan, nanti pengantarnya akan disampaikan oleh Fadi dulu. Saya minta Imas supaya baca makalah biar tambah pinter. Bang Fadli dulu, dan kemudian kita lanjutkan dengan Mas Yudi. Dan saya kira tidak perlu saya perkenalkan, saya kira semua sudah kenal siapa Fadlizon dan siapa Yudi Krisnandi. Saya kira memperkenalkannya rasanya kok kurang pas gitu kan. Nah, jadi saya kira kita sudah tahu semua. Partainya beda tapi semangatnya dahsyat ini. Yang berat Mas Tantowi, seleranya kadang-kadang sama. Silakan Bang Fadli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang meluangkan waktu, mengorbankan waktu di hari Sabtu ini untuk datang ke sini untuk berdialog, berdiskusi. Pasti di antara kita semua tidak pernah menyangka Indonesia itu akan bisa terpecah, akan bisa mengalami disintegrasi. Saya kira kita semua sangat optimis soal itu, mudah-mudahan. Tetapi dari berbagai pengalaman di negara-negara lain, saya kebetulan pernah menulis buku diterbitkan oleh Sinar Harapan, Gerakan Etnonasionalis Bubarnya Imperium Uni Soviet tahun 2002. Dan saya termasuk yang mengkaji dan sampai sekarang mengajar mata kuliah etnis dan nasionalisme di UI. Kita mengkaji sejauh mana sebetulnya satu negara itu bisa bertahan. Kenapa negara seperti Uni Soviet, negara adidaya yang luar biasa kuat, bisa mengalami disintegrasi? Kenapa Yugoslavia yang begitu kuat juga mengalami disintegrasi? Uni Soviet mengalami disintegrasi tahun 91 ya, dengan proses yang sangat begitu cepat, diawali oleh reformasi Gorbachev yang dikenal sebagai Glasnost dan Perestroika. Tahun 85 Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet. Dia memperkenalkan dua itu. Ternyata keterbukaannya, Glasnost-nya itu berhasil, Perestroikanya, restrukturisasi ekonominya mengalami kegagalan. Dan kombinasi keberhasilan Glasnost dan kegagalan Perestroika ini menimbulkan negara yang sangat lemah. Dan itu memicu tuntutan-tuntutan, terutama adalah etnonasionalisme. Ini adalah the sleeping giant of ethnonationalism, yang karena memang proses berdirinya negara Uni Soviet itu dari proses ekspansi selama ratusan tahun sampai kemudian menjadi Uni Soviet yang begitu besar, salah satu negara yang terluas di dunia. Dan saya kira sejak revolusi Bolshevik tahun 1917 dan berdirinya Uni Soviet tahun 1922 bertahan
sampai tahun 91. Jadi sekitar 70 tahun. Negara adidaya yang tahun 60-an sudah berhasil mengelilingi dunia, Yuri Gagarin dan sebagainya, mempunyai nuklir yang luar biasa, mempunyai partai yang begitu kuat, mencengkram, tidak pernah terpikir akan mengalami disintegrasi. Nah, seorang intelektual Rusia, tapi seorang intelektual yang kritis kepada rezim komunis yang bernama Andrei Amalrik, dia menulis buku tahun 69. Judulnya Will the Soviet Union Survive Until 1984? Apakah Uni Soviet akan bertahan sampai tahun 1984? Jadi dia memproyeksikan 25 tahun. Tahun 69 dibuat dan tahun 84. Buku itu juga sama. Waktu itu tidak ada yang berpikir Uni Soviet akan mengalami disintegrasi. Tapi nyatanya tidak tahun 84, tapi 7 tahun setelah tahun 84, Uni Soviet mengalami disintegrasi, dimulai dengan etnik konflik, ya, konflik etnis seperti di Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan melawan Armenia. Kemudian ada peristiwa demonstrasi besar-besaran di Georgia. Kemudian kita tahu terjadi revolusi di Eropa Timur. Eropa Timur muncul satu gerakan civil society yang sangat masif di Cekoslovakia, dipimpin oleh Václav Havel, kemudian di Polandia dipimpin oleh Lech Walesa, ada Michnik, kemudian ada Konrad dan beberapa tokoh-tokoh yang muncul di Eropa Timur, yang kemudian membuat negara sosialis hancur, yang merupakan satelit Uni Soviet. Nah, kemudian satelit-satelit ini mempengaruhi juga kepada induknya. Muncul tuntutan yang pertama adalah otonomi. Dari otonomi menjadi otonomi yang lebih khusus. Dari otonomi yang lebih khusus, kemudian mereka meminta self-determination untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir adalah tuntutan merdeka. Proses yang terjadi di Uni Soviet itu begitu cepat. Sampai tahun 91 pertengahan itu ada kudeta yang gagal. Kemudian Desember 91 Uni Soviet mengalami disintegrasi dan menjadi kemudian persemakmuran negara-negara merdeka yang sampai sekarang kita lihat dia menjadi negara-negara otonom yang berdiri sendiri. Pertanyaannya, akankah ini terjadi pada Indonesia? Ya. Indonesia memang berbeda dari Uni Soviet karena Uni Soviet terbentuk dari proses ekspansi yang sangat proaktif dan progresif ke berbagai negara, dari kepangeranan kecil Rusia terus mencaplok berbagai negara, kemudian mengambil banyak negara setelah Perang Dunia Pertama, kemudian pas Perang Dunia Kedua juga mengambil Latvia, Estonia, Lituania, ya di Baltik. Indonesia adalah satu negara dengan wilayah yang sebetulnya diciptakan oleh kolonial Belanda. Makanya ketika terjadi proklamasi, kita ketahui bahwa proklamasi seluruh Indonesia, tetapi masih banyak perdebatan dalam hal proklamasi itu. Pertama, Jepang menyerah kalah pada bulan Maret 1942 dan Jepang menyerahkan kepada Belanda. Ya, kemudian pada 17 Agustus ketika sebelumnya terjadi peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 15 Agustus Jepang sudah menyatakan surrender, ya. Jepang sudah menyatakan surrender. Jadi 17 Agustus sebetulnya terjadi vacuum of power. Nah, baru pada tanggal 2 September 1945 Jepang menyerahkan wilayah jajahannya kembali pada sekutu. Jadi antara tanggal 17 Agustus atau 15 Agustus sampai 2 September itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, vacuum of power. Nah, baru kemudian setelah itu masuk kembalilah sekutu, Peterson masuk dan sebagainya, terjadi pertempuran Surabaya dan seterusnya, yang kita lihat kemudian diikuti oleh usaha Belanda untuk mengambil alih Indonesia. Dan setelah perjanjian Renville, wilayah kita hanya Sumatera dan Jawa, Begitu juga maksudnya setelah Linggarjati kemudian Renville,
Dan kita ketahui ada agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda yang kedua, lalu ada pemerintah darurat Republik Indonesia, baru KMB. Hingga saat ini yang namanya Belanda tidak pernah mengakui proklamasi 1945 secara de jure. Secara de facto mengakui, tetapi secara de jure sampai saat ini belum pernah diakui. Jadi di dalam buku-buku resmi Belanda tetap Indonesia itu merdeka 27 Desember 1949. Secara resmi dia utarakan di mana-mana. Nah, saya kira bentuk-bentuk yang kita alami di dalam proses bernegara ini, pertama demokrasi parlementer, kita mengalami juga demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila, gitu kalau boleh dibilang di zaman Pak Harto, dan sekarang era reformasi ini demokrasi yang mungkin lebih liberal lagi, gitu. Nah, kalau kita membaca buku tentang national power dari salah satu bagian dari bukunya Politics Among Nations, Morgenthau, tentang national power, tentu ada beberapa bagian yang penting di situ. Nah, saya melihat bahwa apa sih sekarang ini pertanyaannya yang mempertahankan Republik Indonesia? Kenapa Republik Indonesia ini bisa bertahan selama 66 tahun? Kalau secara ilmiah sulit untuk mencari dasar yang kuat. Kenapa Republik Indonesia bisa bertahan? Apakah karena terjadi kesejahteraan, terjadi kemudian kemajuan-kemajuan secara adil dan merata? Ini yang mungkin yang perlu dikaji. Nah, saya melihat justru belakangan ini kita mengalami disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial terutama menyangkut masalah kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, ya. Disaccumulation. Jadi tidak terjadi terjadi justru akumulasi kekayaan pada hanya segelintir orang dan tidak merata. Kemudian secara teritorial juga demikian. Uang yang beredar misalnya itu mayoritas hanya di DKI Jakarta. Sekitar lebih dari 70% uang beredar itu adalah di Jakarta. Selebihnya baru di kota-kota lain. Dan kalau kita lihat uang beredar di kota dan di desa, justru uang itu mengalir dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Jadi ini kita lihat akhirnya menimbulkan satu disintegrasi sosial yang begitu cepat di mana-mana. Lalu secara teritorial kita melihat, menurut saya sekarang ini kita menghadapi dua ancaman yang cukup serius disintegrasi teritorial, yaitu Aceh dan Papua. Ya, Aceh saya kira sudah menjadi satu pemerintah di dalam pemerintahan atau negara di dalam negara yang mereka dapatkan dari suatu proses yang formal yang sebetulnya anytime bisa menjadi atau mempercepat proses disintegrasi. Begitu juga dengan Papua. Undang-undang otonomi khusus ya dalam Papua itu juga mempercepat proses, bisa mempercepat proses sehingga Papua juga bisa menjadi satu hal yang membangkitkan, yang bisa disintegrasi, memicu. Jadi di dua ujung ini, Aceh dan Papua, saya kira kita bisa menghadapi satu ancaman yang serius. Mungkin saat ini, sekarang ini tidak menjadi perhatian, ya, tetapi dalam waktu-waktu yang akan datang, saya kira ini akan bisa mengejutkan kita semua, ya, proses perubahan yang cepat ini. Karena saya kira banyak hal yang bisa menjadi pertanyaan, terutama adalah masalah kemiskinan, masalah lapangan kerja, masalah kesenjangan dan korupsi. Saya kira 4 hal ini yang paling pokok yang bisa memicu disintegrasi. Kemiskinan, kita tahu bahwa kemiskinan absolut masih tinggi. Kemiskinan ini juga sekarang ini hanya disulap oleh angka-angka, tetapi secara de facto kemiskinan ini semakin luas dengan harga-harga yang terus meningkat tajam.
harga BBM yang meningkat tajam karena terjadi proses liberalisasi, harga pangan tidak hanya di Indonesia tapi harga pangan di dunia juga terus meningkat tajam, sehingga kemiskinan itu adalah sesuatu yang inevitable, yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian kesenjangan, karena menurut saya kesenjangan itu tidak terjadi semacam affirmative action terhadap yang lemah. Ya, tidak ada keberpihakan kepada yang lemah atau kurang berpihak pada yang lemah. Akhirnya semakin jauh akumulasi wealth gitu ya, kekayaan itu hanya pada segelintir orang tadi. Lalu masalah lapangan kerja, kita melihat juga bahwa semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk di daerah-daerah yang rawan. Kita lihat sekarang di Aceh berapa kabupaten yang menyatakan bangkrut, yang sudah habis APBD-nya ya. Itu juga mungkin masalah manajemen. Dan yang terakhir adalah korupsi. Korupsi ini sudah menimbulkan ketidakpercayaan dan delegitimasi terhadap pusat. Jadi kita melihat bahwa ancaman-ancaman ini mungkin akan semakin serius. Nah, hal yang di luar dari faktor internal adalah faktor eksternal, yaitu globalisasi, dan kita melihat juga kepentingan-kepentingan negara-negara tetangga. Ya, saya lihat bahwa ada negara-negara tetangga tertentu yang memang menginginkan Indonesia pecah. Karena kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa, yang saya kira bagi mereka ini bukan suka atau tidak suka kepada Indonesia, tetapi masalah national survival. Dan di dalam national survival, apapun bagi negara-negara tetangga kita yang mempunyai kepentingan pecahnya Indonesia adalah kepentingan nasional mereka di atas segala-galanya. Politik luar negeri mereka adalah kepentingan nasional, hakikatnya adalah kepentingan nasional. Nah, kita tidak ada faktor sekarang ini yang mempersatukan, yang mempererat, kecuali mungkin hanya waktu. Ya, kalau kita lihat dulu di Uni Soviet ada dua kekuatan yang merangkum atau memaksa negara-negara bagian itu bersatu. Satu adalah militer, tentara merah yang kuat, dan yang kedua adalah partai komunis Uni Soviet yang begitu kuat, yang mempunyai akar sampai ke tingkat yang paling bawah. Nah, di Indonesia faktor perekatnya apa? Apakah militer kita kuat? Kita ketahui bahwa militer kita semakin tidak kuat. Untuk membebaskan Sandra saja kita tidak mampu melakukan satu operasi militer seperti yang dilakukan oleh Singapura atau Malaysia. Akhirnya membayar ransom, gitu, membayar tebusan. Baru setelah itu dibangun cerita-cerita yang seolah-olah heroik, gitu. Padahal menurut saya tidak heroik, gitu. Karena kita membayar $4,5 juta. Ya. Malaysia membebaskan dengan militer, bahkan Singapura mengoperasikan kapal di sana untuk menjaga. Kemudian secara partai, kita memang tidak ada partai yang dominan, dan partai politik ini juga sibuk dengan diri sendiri untuk memperebutkan kekuasaan, kemudian mempertahankan kekuasaan, lalu untuk kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kita lihat bahwa tidak ada satu perekat yang kuat tadi. Ya, zaman Orde Baru kita lihat ada militer yang kuat, dan juga ada partai yang dominan, partainya Mas Tantowi Yahya, partainya Yudi juga dulu, saya juga. Nah, ini belum lulus tapi di Golkar. iya. Jadi kalau kita lihat ada kekuatan yang mempertahankan sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan ini yang sekarang kita tidak punya. Dan mungkin di dalam dialog ini kita bisa mempertanyakan apa sih yang membuat kita ini masih bertahan. Kalau RRC jelas, RRC saya kira bahkan Tibet yang tadinya minta mengundurkan diri bukannya semakin kuat tapi semakin lemah. Ya, begitu juga negara-negara bagian yang mempunyai etnis yang berbeda seperti Xinjiang dan lain-lain. Saya kira di sana yang menjadi perekat adalah satu janji dan harapan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Saya baru membaca lagi bukunya Hatta. Hatta itu jelas kebahagiaan itu apa. Jadi bukan hanya kesejahteraan, bukan hanya welfare yang kita harapkan, tapi juga kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya cukup sandang papan dan ada kita merasa puas dengan apa yang kita miliki,
sebatas yang wajar, ada jaminan di hari tua, kalau sakit kemudian kita ada yang mengurus, ada yang kita bisa mengurusi dan sebagainya. Dan itulah adalah saya kira sebetulnya cita-cita kemerdekaan kita. RRC jelas mereka mempunyai partai yang masih kuat, meskipun ideologinya sudah berubah dari komunisme menjadi sosialisme dan mungkin malah kapitalisme ala Cina atau sosialisme ala Cina. Tetapi struktur partai masih digunakan dalam rangka untuk menghujamkan kekuasaan sampai ke tingkat yang paling bawah. Kemudian mereka juga berhasil mendeliver kesejahteraan dengan cadangan devisa yang luar biasa sampai 3 triliun dan pembangunan yang luar biasa cepat. Saya kira setiap orang di RRC sekarang mempunyai satu harapan. Apakah Indonesia dan rakyat Indonesia ini masih mempunyai harapan untuk masa depan, untuk menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang terhormat, negara yang bermartabat? Ini adalah pertanyaan kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat makalah ini bukan apa-apa, tapi karena kebetulan setiap kegiatan-kegiatan seperti ini bagi saya yang bergulat di dunia akademis sangat penting hadir di forum-forum ini dan harus ada buktinya. Kayak wartawan kan kalau berangkat kan ada perintah redaktur dan ada buktinya apa reportnya. Nah jadi sebagai akademisi setiap pertemuan seperti ini saya mencoba menulis dan lapor kepada fakultas untuk bahan menjadi guru besar nanti. Jadi Fat, ini gue bukan gaya-gayaan nih buat jadi profesor. Ini memang kewajiban tugas akademisi. Kami bertanya-tanya ya, dengan kondisi Indonesia yang fata morgana, seolah-olah semua serba baik, ya, seolah-olah semua tidak ada apa-apa, seolah-olah ekonomi ada pertumbuhan, seolah-olah politik stabil. Tapi sebenarnya sebagai mantan aktivis, kami mantan aktivis yang masih bergelut di dalam aktivitas-aktivitas penggiat demokrasi, kita semua merasakan bahwa keinginan untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan yang lebih radikal di dalam membenahi sebuah sistem pemerintahan nasional ini cukup kuat, baik itu di kalangan kampus, di kalangan akademisi, rohaniwan, apalagi para politisi, itu sangat kuat. Hanya semua tinggal menunggu momentum. Dan sejarah mencatat ya, satu-satunya momentum yang dapat menggerakkan sebuah perubahan yang radikal adalah momentum keterpurukan ekonomi. Kalau itu sudah terjadi, maka semua persoalan akan berhimpit dan bertumpu ya, untuk saling menyalahkan dan membuat sebuah snowball untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih cepat. Jadi kalau Mas Fadlizon kan tadi hati-hati sekali dia mengatakannya bahwa akan terjadi sesuatu kejutan-kejutan, kan begitu bahasanya, perubahan-perubahan yang di luar dugaan. Kami memang sama-sama partai oposisi, tapi Gerindra ini soft opposition. Kalau kita yang opposition, betul kan? Kalau Gerindra ini soft opposition. Tapi mendukung gedung baru DPR. Nah itu perlu diklarifikasi, sudah ditarik dan off the record itu sogokan-sogokan sudah dikembalikan. Jadi kami sudah menyatakan menolak setelah kami mampu mengembalikan adanya masukan-masukan yang ilegal, aliran dana ilegal itu. Kalau Golkar ini konsep neracanya bisa masuk tidak keluar, jadi sulit untuk menarik kembali. Jadi, nah karena ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, tadi sudah disinggung oleh Mas Fadli ya, ada masalah korupsi yang merajalela, ada masalah kemiskinan, lalu kemudian kebodohan, tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia, masalah sumber daya alam yang semakin langka, menyangkut kemandirian, lalu juga ketergantungan pada pihak asing yang sedemikian besar, membuat Indonesia begitu rapuh. Nah dalam posisi Indonesia yang begitu rapuh, maka semua akan mempertanyakan, mampu nggak bertahan? Rapuh apa? Karena semua serba tergantung. Kalau memang kita kuat, coba kita
rekonstruksi keputusan konsesi terhadap Freeport yang memberikan porsi terbesar kepada asing. Ambil aja, jangan banyak-banyak, gak usah sampai kita ambil 50%. Minta lagi 10-15%. Tidak akan mungkin berani. Ya. Terhadap kontrak-kontrak minyak lainnya pun di Natuna begitu. Dan banyak hal lagi di mana ketergantungan kepada pihak asing, baik itu dari sisi ekonomi dan juga politik dalam konteks geopolitik global membuat kita begitu rapuh. Begitu terjadi power shift di kawasan regional, kita tidak lagi dipandang sebagai sebuah entitas negara yang memiliki kekuatan strategis. Kalau besok-besok Malaysia itu secara ekonomi bertumbuh jauh lebih kuat dari Indonesia, dari sistem politiknya jauh lebih stabil, dan kemudian komitmen politiknya bisa lebih diandalkan oleh kepentingan Barat dan Amerika Serikat, maka bersiaplah Indonesia untuk ditinggalkan sebagai kawan di kawasan ASEAN. 1 tahun Indonesia memimpin ASEAN, lebih banyak rekomendasi yang tercatat, belum diimplementasikan. Hari ini kalau tidak salah pembukaan KTT ASEAN dan ulasan berbagai macam media massa masih menyoroti apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua dari forum ASEAN dalam kurun waktu 1 tahun. Nanti kita mengharapkan Mas Tantowi bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Nah, jadi benang merahnya bahwa kita memang meragukan situasi seperti ini, seperti yang coba saya tuliskan di dalam makalah sederhana saya, yang penting dapat kum ya, untuk menambah-nambah profesor tadi, itu bisa dibaca alasan-alasannya. Nah, itu kami sependapat. Lalu kemudian apakah Indonesia akan menjadi negara yang gagal seperti yang diulas Fadli tadi, seperti Uni Soviet atau negara-negara lain? Sangat tergantung dari kemampuan pemimpin nasional. Pemimpin nasional tentu leadernya Presiden SBY dan juga para menteri. Nah, persoalannya bahwa kepemimpinan nasional ini bukan merupakan sebuah entitas yang kuat. Nah, ini yang kurang kita soroti. Kami di Forum Dialog Indonesia, jadi begini, sebelum pertemuan ini, Forum Dialog Indonesia itu sudah ketemu. Pertemuan tertutup dulu, ngobrol-ngobrol panjang, berhari-hari, berminggu-minggu, lalu kemudian siapa tumbalnya? Nah, hari ini Fadlizon dengan Yudi Krisnadi, udah sampaikan. Kira-kira begitu. Jadi dalam pemikiran kami bahwa entitas kepemimpinan nasional ini hanya tergantung pada Pak SBY. Pak SBY terbukti tidak berhasil melakukan sebuah rekrutmen pemimpin-pemimpin baru di dalam pemerintahan. Jadi dari kurang lebih 30-an menteri-menteri yang ada, kita akan mengatakan bahwa tidak semuanya pemimpin. Mungkin ada juga ya pemimpin yang pasti 100% pemimpin rumah tangga. Rumah tangganya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Masing-masing menteri itu kan kita tahu. Tapi pemimpin dalam artian kepemimpinan politik kan tidak. Padahal menteri-menteri di dalam kabinet itu tidak hanya dia berfungsi sebagai staf, memberikan saran masukan strategis bagi kebijakan nasional, tetapi juga dia secara operasional bertanggung jawab pada tugas-tugas departemental untuk melakukan eksekusi kebijakan. Dan sebagai seorang eksekutor, itu mutlak seorang pemimpin. Karena dia tidak perlu menguasai hal yang mendetail secara keseluruhan, tetapi dia mampu memiliki sebuah intuisi, mengambil sebuah kebijakan yang bisa memberikan jawaban atas berbagai macam persoalan-persoalan terkait di tengah masyarakat sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, ini persoalan. Dan kita tidak di forum ini tidak mencoba misalnya Menteri Hatta Rajasa, pemimpin bukan, nggak begitu. Yang pasti beliau pemimpin PAN kan. Lalu menteri siapa lagi satu-satu, tidak mengevaluasi menteri, bukan ini. Tapi kesimpulan dari Forum Dialog Indonesia itu bahwa itu salah satu masalah. Kepemimpinan nasional yang lemah, mungkin saja Pak SBY-nya kuat, tetapi Pak Budiono-nya lemah. Mungkin saja SBY dan Budiono-nya kuat, tetapi kabinet-kabinet menteri-menterinya bukan pemimpin, lemah. Belum lagi gubernur-gubernur dan kepala-kepala daerah yang terlibat berbagai macam kasus dan setiap minggu ada saja yang disidangkan. Itu membuktikan bahwa dalam sebuah entitas kepemimpinan nasional di tingkat nasional sampai dengan tingkat-tingkat lokal kita lemah. Nah,
Bagaimana tidak kita mengkhawatirkan ini? Jelas mengkhawatirkan. Jadi sampai kapan Indonesia dapat bertahan? Nah, ya inilah realitas. Tambah lagi Mas Fadli bilang tadi masalah korupsi dan lain sebagainya. Jadi the failing state, negara yang akan gagal manakala mulai pemimpin-pemimpinnya begitu rapuh, tidak bisa diteladani, terlibat berbagai banyak kasus dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Karena duduknya pemimpin-pemimpin di dalam sistem kepemerintahan tidak didasarkan pada sebuah track record, pada kapabilitas yang bersangkutan terhadap bidangnya, namun karena deal-deal politik, pada konsesi-konsesi politik, ya, pada sebuah politik transaksional antar berbagai kepentingan sehingga seseorang ditempatkan, gampangnya koalisi-koalisi lah, gitu. Memilih menteri dari Golkar, yang penting ada dari Golkar 3, tidak dilihat apa kebutuhannya dari Golkar. Memilih menteri dari PKS, yang penting dari PKS 3, tidak dilihat apa yang dibutuhkan oleh departemen ini. Lalu track record yang paling utama adalah leadership. Tapi kalau meminta Gerindra menjadi calon menteri masuk dalam kabinet, saya yakin yang dipilih pasti pemimpin. Pasti. Gerindra ya. Maluku misalnya, banyak potensi-potensi kerawanan, perpecahan. Perpecahan ini kenapa? Karena pilar-pilar ideologi kebangsaan yang sering digembar-gemborkan oleh tokoh-tokoh nasional, dan bukan digembar-gemborkan, maksudnya dikampanyekan ya, bahwa kita memberikan apresiasi yang sangat besar Forum Dialog Indonesia kepada Pak Taufik Kemas ya, Ketua MPR. Bukan karena Pak Taufik sering berkunjung ke tempat ini, bukan. Beberapa kali Pak Taufik kesini, tapi bukan karena sering berkunjung, tetapi karena Pak Taufik Kemas ini mengingatkan kembali kepada bangsa Indonesia, Pancasila itu penting. Undang-Undang Dasar 1945 naskah yang asli, itu sangat penting. Selamat datang Mas Teguh Juwarno. Ini salah satu penentang pembangunan gedung baru, tapi setelah diperintahkan oleh fraksinya, baru dia berani. Lalu kemudian pilar NKRI, ya, dan yang paling penting adalah Pancasila itu. Nah, karena nilai-nilai Pancasila seperti yang diulas di harian Kompas hari ini begitu lemah pada saat ini pemahamannya, bahkan anak-anak sekolah sekarang sudah tidak hafal kelima sila itu apa. Kalau 5 sila saja tidak hafal, bagaimana substansinya, bagaimana mengimplementasikannya. Dan ini adalah bibit-bibit perpecahan, karena ideologi tidak lagi menjadi sebuah kekuatan yang menyatukan seluruh komponen bangsa. Lalu kemudian ekonomi yang terpuruk, itu juga indikator the failing state. Tidak ada kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan. Semuanya serba instan. Asal ada yang bayar, bisa bayar partai, bisa maju pilkada. Nanti asal bisa koalisi-koalisi partai, bayar-bayar partai, partai-partai lain yang punya potensi kader untuk muncul jadi capres tidak bisa maju karena tidak cukup suara. Semua serba bayar. Ini bahaya ini. Kalau kaderisasi kepemimpinan nasional mandek, ya, di era liberalisasi demokrasi yang dibajak oleh para pemilik modal, ini berbahaya. Jadi mumpung Mas Tanto ini masih kuliah di Partai Golkar dan pelajari betul-betul itu sampai nanti terpilih menjadi gubernur, baru boleh menjadi alumni Partai Golkar. Jadi tapi jadi gubernur dulu pastikan itu. Sekarang masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Lalu ada masalah ketidakpastian hukum. Ini Fadli tadi sudah cukup jelas. Itu juga ketidakpastian hukum menimbulkan disorder, social disorder. Ya, Francis Fukuyama udah jelas menyampaikan itu. Akan kacau lah ini. Kita mau bahas mana saja, teman-teman sudah pasti punya banyak contohnya. Lalu kemudian korupsi yang merajalela. Ini udah gawat. Ditambah lagi dikepung dengan 5K yang disampaikan Mas Fadli, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, korupsi, ketergantungan pada pihak asing. Ditambah lagi 5 tantangan dunia, ya, tekanan terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia, lalu gencarnya demokratisasi yang menuntut semua lini jadi terbuka, sementara kita begitu rentan, kesetaraan gender, ya, climate change, dan globalisasi ekonomi. Nah, jadi inilah semua yang membuat kemudian Forum Dialog Indonesia mendiskusikan atau mengekspos pemikiran-pemikiran kami pada hari ini untuk mari sama-sama
kita mempertanyakan sampai kapan Indonesia dapat bertahan. Apakah bukan Pak SBY ya, jangan dipelintir bahwa sampai kapan Pak SBY bertahan, nanti dikira makar Gerindra dengan Hanura. Yang nggak enak, PAN ini kan calon presiden juga nih. Ada Mas Teguh Juwarno di sini, calon besan ya. Tapi kalau pertanyaannya sampai kapan SBY bertahan kan boleh. Boleh, catat ya, Juwarno mempertanyakan. Teguh Juwarno, fraksi Partai Amanat Nasional. Sabar apa enggak? Kalau Mas Tantowi ini dari Golkar, dia belum bertanya. Dia akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis nanti setelah terpilih menjadi gubernur DKI. Tunggu 2012. Sekaligus mendaulat resmian. Oh iya, sudah kita dukung karena calon lainnya terlibat kasus lain. Kita cari yang bersih-bersih. Nah, itulah yang membuat kita mempertanyakan ini. Jadi kalau soal Pak SBY-nya itu relatif ya. Kalau saya berpandangan Pak SBY ini mari kita sama-sama pertahankan sampai dengan 2014. Sampai 2014. Mas Tantowi setuju karena Partai Demokrat sudah ada pembicaraan untuk 2012. Soalnya setujunya ini cepat banget, Pak. Cepat banget dia setujunya dia. Setuju. Udah kelihatannya sudah. Iya, setuju. Ini tanpa pikir panjang. Jangan-jangan nih udah bukan cuma main mata, udah main hati nih dengan Pak SBY ini. Jadi kalau saya berpandangan sampai dengan 2014. Tapi mungkin Mas Fadli punya pandangan lain. Ini Imas juga teman sama sampai 2014. Tapi setelah 2014, Mas Fadli berpandangan Pak Prabowo. Setelah 2014 ya. Nah kalau saya tergantung tawaran-tawaran Mas Fadli nanti setelah 2014 itu. Tapi yang pasti kita dukung Pak Prabowo setelah itu nanti dan setelah saya berkonsultasi dengan Pak Wiranto. Mampu tidak kita mempertahankan tingkat suku bunga yang relatif kondusif untuk bergeraknya sektor-sektor industri real? Mampu tidak kita menjamin kepastian hukum yang tidak akan mengakibatkan social disorder? Mampu kita tidak menjaga natural resources kita yang tidak habis sehingga tidak menyebabkan kelangkaan dan krisis energi? Mampu tidak kita mengangkat orang sejahtera lebih banyak lagi ya. Prosentasenya diperkecil dari 13,4% yang diakui pemerintah di bawah 10%. Tingkat pengangguran yang konon katanya masih 2 digit di bawah 1 digit. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarah kepada sebuah skenario besar tentang the filing state. Nah tapi kami, saya dan Fadlizon tidak hanya menakut-nakuti bangsa ini. Kami juga memberikan titik-titik cahaya optimis. Jadi kalau kita ingin keluar dari sebuah kekhawatiran the filing state, maka apa yang perlu kita lakukan? Nilai-nilai sosial atau masyarakat sipil ini harus disadarkan ini. Ya yang pragmatis ya kembalilah gitu, yang tidak Pancasilais ya kembalilah, yang nggak ingat Undang-Undang Dasar 1945 isinya apa, 16 bab 37 pasal dan pasal-pasal peralihan. Itu harus bagaimana, ini harus dikonstruksi tuh. Tatanan nilai-nilai masyarakat madani kita terus, dan pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua harus dilakukan efisiensi pemanfaatan dan kesadaran untuk memandirikan sumber-sumber daya alam nasional kita. Kalau semuanya dijual, lihat pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi batu bara, pertumbuhan pemberian izin-izin KP ya. Apa KP itu? Kuasa pertambangan. Itu meningkat 150% di era pemilihan gubernur dan bupati wali kota langsung dibandingkan era sebelumnya. Termasuk izin-izin yang dimiliki oleh kawan saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya, itu juga di era itu. Banyak. Tapi alhamdulillah saya juga adalah sedikit-sedikit bantuan-bantuan atau saham dari itu. Jadi tapi kan kacau ini negara. Ini Juwarno ini punya saham diam-diam di batu bara ini. Nah, ini harus kita rekonstruksi, efisiensi, pemanfaatan dan kemandirian sumber daya alam. Lalu yang tidak boleh dilupakan partai-partai politik ini, regenerasi kepemimpinan dan kaderisasi partai. Jadi jangan asal-asalan kirim orang ke parlemen. Mas Juwarno ini satu-satunya anggota DPR RI yang tidak pergi ke luar negeri impian, tapi ke salah satu negara. Lalu kemudian
Ekoteros, ekonomi kesejahteraan sosial. Ini penting, keberpihakan ekonomi. Ini Gerindra nih langkah-langkahnya kita akui sudah lebih sistematis gagasan-gagasan tentang ekonomi kesejahteraan sosial yang ditawarkan. Tinggal menunggu waktu Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, insya Allah ini akan jalan. Kalau Fadlizon masuk di dalam pemerintahan, kita jamin. Pasti akan berjalan. Terus kemudian yang kelima, saran kami adalah fokus pada sektor pendidikan. Tidak hanya sekedar 20%, tapi 20% hanya untuk bangun ini, cetak itu, pro forma, kirim sana, kirim, bukan. Bidang pendidikan itu dibangun harus dengan secara masif. Ya. SD, SMP, SMA gratis, subsidi perguruan tinggi. Bukannya liberalisasi perguruan tinggi itu kacau itu. Masuk fakultas kedokteran harus ada 0,5 miliar, gila. Masuk fakultas-fakultas favorit di atas 100-150 miliar, gila. Tidak masuk akal saya, tidak masuk akal kami. Ini kacau. Fokus di bidang pendidikan bahwa pemerintah harus mengambil alih kembali peran pendidikan sebagai amanat konstitusional. Nah, ini penting sekali karena salah satu tujuan bernegara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jelas itu. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan membentuk suatu pemerintahan. Jadi untuk apa ada pemerintahan kalau bangsanya goblok? Pendidikan diserahkan pada pihak-pihak swasta. Ya kacau. Jadi kalau perlu undang-undang tentang BHP ya, Badan Hukum Pendidikan, itu kita pelopori untuk dibahas kembali. Dicabut. Ya. Kalau perlu direvisi, diperbaiki yang keberpihakannya itu jelas. Nah kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang masih belum jelas, dan saya yakin semua jelas karena semuanya di sini adalah orang-orang yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk sahabat Yudi. Dahsyat tadi, betul-betul sangat dahsyat. Meskipun masih hati-hati juga pertanyaannya. Jadi nggak berani juga bilang SBY sampai bertahan nggak sampai 2014 kan? Harus ditanya ke Juwarno dulu, ke Juwarno. Tapi tidak apa-apa, menarik ya diskusinya dan ini adalah keniscayaan soal disintegrasi. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Fadlizon tadi tentang bagaimana Uni Soviet jatuh, kemudian Eropa Timur bergolak, dan kalau kita lihat hari ini kan apa yang terjadi di Timur Tengah, mulai dari Mesir hingga ke Afgan. Ini kita melihat satu rentetan problem. Ini sulit bagi kita untuk percaya bahwa ini design by nature. Dan ini kan cuma soal waktu kapan akan sampai ke Indonesia situasi sosial seperti ini. Baik, saya sebenarnya hanya ingin berkomentar saja nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi. Pertama berupa bantahan, kemudian kedua merupakan konfirmasi saja. Saya termasuk orang yang tidak sependapat nih Gus, bahwa disintegrasi itu akan segera terjadi di NKRI ini dengan beberapa alasan yang valid. Kemudian bahwa Indonesia menuju failed states juga menurut saya butuh pembuktian yang sangat komprehensif. Karena tanda-tanda kita menuju failed state itu menurut saya bukan karena partai saya termasuk dalam koalisi yang sekarang ini sudah dibatasi berbicara, tapi menurut saya fakta-fakta menunjukkan ada kemungkinan menuju failed states, tapi langkah itu masih jauh. Tapi bukan berarti bahwa kita sekarang ini boleh santai, artinya bahwa disintegrasi kemudian Indonesia menuju negara yang gagal itu bisa saja terjadi apabila kita sekarang ini yang merupakan stakeholder utama dari tegaknya NKRI ini tidak melakukan langkah-langkah yang tepat dan jitu. Pertama, kenapa menurut saya disintegrasi itu masih jauh, failed state itu masih jauh? Kita lihat contoh yang baru-baru saja ini terjadi. Ketika PSSI itu masuk Piala AFF. AFF ya kemarin ya? Iya. Sampai lupa namanya karena gagal juara. Di situ kita sama-sama melihat bahwa keinginan setiap warga itu
untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia itu sangat besar. Tidak perlu dikomando, hanya dengan SMS bisa merah itu stadion. Masyarakat berduyun-duyun datang ke stadion, walaupun tiket dinaikkan 2 kali lipat, tetap bayar. Tertib tidak? Tertib. Padahal selama ini kalau kita bicara image sepak bola Indonesia, itu adalah acak-adut. Biangnya keruwetan, biangnya berantem, dan seterusnya. Namun ketika kita berhasil masuk ke babak semifinal, ya, babak final kemarin ya, suatu pemandangan berbeda yang kita lihat. Dan ini sebenarnya tidak ada skenario apa-apa, tidak ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu hanyalah inner feeling dari segenap bangsa Indonesia bahwa mereka masih bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan menurut saya ini adalah suatu modal yang sangat besar bagi penguasa untuk mengkapitalisasi ini untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut saya salah satu bukti yang sangat valid. Kemudian kedua, siapapun kita, ketika kita di luar negeri, kita akan bangga sebagai bangsa Indonesia. Tapi kebanggaan itu luntur ketika kita sudah sampai di Cengkareng. Begitu kita landing di Soekarno-Hatta Airport, disitulah luntur kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi begitu kita meninggalkan batas wilayah negara kita, kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia itu menggelora. Apapun sentilan atau pembicaraan orang lain yang sangat negatif mengenai Indonesia, kita tuh akan self-defense dengan sendirinya. Nah menurut saya ini adalah 2 modal yang sangat kuat untuk mempertahankan keutuhan dari NKRI. Nah apa yang kita hadapi sekarang ini? Inilah permasalahannya. Kalau menurut saya, ini Bung Fadli sama Mas Yudi, setelah reformasi, negara kita ini ibarat perusahaan tanpa planning. Perusahaan itu, karena saya sendiri itu sebelum menjadi politisi, lama bergerak saya sebagai pegawai, pengusaha, kemudian pernah juga menjadi eksekutif dari perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan itu untuk maju, pertama perusahaan itu harus menentukan dulu, kita mau bisnis apa nih? Bisnis jasa, manufaktur, ya, hospitality, dan seterusnya. Tapi mari kita tanya Indonesia sekarang. Kita ini negara apa? Menurut saya tidak ada yang bisa menjawab. Indonesia sekarang negara apa? Zaman Pak Harto pernah ada klaim bahwa kita adalah negara agriculture. Ketika kita kecil kita diajarkan bahwa kita adalah negara agraris. Walaupun lebih 75% wilayah kita ini adalah air, tapi kita tidak pernah menyebut kita sebagai negara maritim. Mohon maaf Pak, saya bicara Pak. Iya. Itu ada anak buahnya tuh di absen tuh antara. Nah mari kita melihat ya dalam konteks kesekarangan gitu. Singapura adalah negara yang bergerak dalam bidang jasa. India adalah negara yang bergerak dalam bidang IT. Hong Kong adalah pusat finansial. Thailand menggantikan posisi Indonesia sebagai negara agriculture. Beras kita impor. Alam kita yang 2/3%, 2/3 itu laut, kita impor garam. Artinya di sini ini kepala negara sebagai presiden direktur perusahaan beserta kabinet ataupun board of directors-nya belum bisa mendesain negara ini sebagai perusahaan apa? Perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan dan seterusnya. Tidak ada. Nah menurut saya selama ini tidak bisa, maka negara ini akan berjalan tanpa arah. Selama-lamanya akan tanpa arah. Jadi ini bukan persoalan siapa yang menjadi presiden. Persoalannya adalah presiden berikut, bisa nggak presiden atau pemimpin berikut menentukan blueprint Indonesia ini akan menjadi negara apa. Setelah itu ditentukan for better or worse, barulah seluruh effort itu akan terkonsentrasi untuk mendukung tujuan tersebut. Persoalan berikut dan persoalan terakhir adalah setelah reformasi, negara kita ini terjebak dalam satu pola yang sifatnya sangat anomali. Kita mengadopsi sistem presidensial, namun di sisi yang lain kita mengizinkan multipartai. Persoalan ini menurut saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, siapapun presidennya akan menghadapi permasalahan yang sama. Seorang presiden tidak akan bisa memikirkan bagaimana menjual
Indonesia sebagai produk, Indonesia sebagai perusahaan. Waktu, tenaga, dan pemikiran dia hanya akan habis memikirkan masalah dalam negeri. Ibarat tim sepak bola, tim ini tidak bakal bisa menyerang selamanya. Persoalannya hanya ada di lapangan tengah dan back. Persoalan dari kepala negara nanti ibarat kapten kesebelasan muter-muter aja mempertahankan supaya kita tidak kegolan. Tapi tidak ada pernah bisa berpikir bagaimana menciptakan gol. Karena permasalahan itu adalah permasalahan itu. Kepentingan-kepentingan pragmatis yang mewarnai keempat pilar kita sebagai bernegara itu terus mewarnai kita selama sistem ini kita tidak benahi. Terima kasih. Saya mau ikut rembukan di sini. Ya memang kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Fadlizon dan Yudi ini sebenarnya warning buat kita semua. Jadi memang ya insya Allah memimpikan pun tidak kalau Indonesia sampai bubar begitu ya. Tapi ini adalah warning supaya kita bisa berbuat lebih baik. Kalau tadi Mas Tantowi katakan misalnya bagaimana kita zaman Pak Harto sudah punya arah. Nah kalau saya ngelihat bagaimana kita harus konsisten dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lagi. Misalnya kalau kita katakan visi kita Indonesia itu adalah masyarakat adil dan makmur, dan di bawahnya sudah dirunut misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bla 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 ke bawahnya, itu kita harus pakai untuk kita runut yang seperti Mas Tantowi katakan tadi. Jadi ketika bilang Pak Harto itu punya Repelita, jelas 25 tahun ke depan mau jadi apa? Dari mulai negara agraris yang berbasis kepada pertanian sampai ke industri yang berbasis pertanian, jasa dan sebagainya. Tapi kan itu belum sampai di ujung sudah jatuh, ya. Ada penyimpangan-penyimpangan di situ. Nah, pertanyaan saya justru kepada teman-teman yang di DPR ini termasuk Mas Tantowi. Sekarang kita mau pakai apa? Nah, ada Pak Juwarno juga di sini. Kita mau pakai apa? Kalau kita baca RPJP ataupun RPJM ya, itu pengganti kata-kata GBHN-nya, itu nggak jelas gitu, itu juga ngimpi juga gitu, step-stepnya nggak ada gitu loh. Jadi kalau kita baca misalnya, saya kebetulan dari dunia usaha ya, saya aktif di IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kalau kita baca misalnya partner kita di Kementerian UKM, itu maunya apa, kemana gitu, nggak jelas. Ataupun Kementerian Perempuan, karena kami yang perempuan itu juga gimana sih konsepnya untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia gitu, itu nggak jelas. Nah di situ menurut saya fungsinya, mumpung sekarang DPR lagi banyak disorot yang nggak bener, bikinlah yang bener gitu. Jadi lewat situ ada idenya apa, seperti memang kita 25 tahun ke depan maunya apa. Sehingga warning dari Mas Yudi dan Mas Fadli ini kita bisa jawab, gini loh step-stepnya, gini loh. Saya pikir seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat tadi, apakah Indonesia akan pecah? Salah satu yang membuat Indonesia nggak pecah adalah banyaknya orang Jawa di seluruh Indonesia. Iya, itu secara tidak sadar itu adalah pemersatu. Kenapa misalnya? Nah, saya orang Betawi bukan orang Jawa, tapi misalnya gini, ketika kita ke Riau, ya, kenapa mau jadi bupati atau di sana ngambil wakilnya adalah orang Jawa? Coba lihat, mau di Sumatera Utara ngambil wakilnya orang Jawa, mau di Kalimantan dan sebagainya. Itu salah satu alat pemersatu. Jadi kita bersyukur orang Jawa tersebar di seluruh Indonesia. Karena biar gimana itu adalah yang bisa membuat orang berpikir-pikir gitu, ya. Nah itu cuman ada koreksi satu kalau Bung Yudi katakan di sini misalnya dekonstruksi mental dan sebagainya. Orang Jawa itu tolong hilangkan mangan orang mangan ngumpulnya. Nah itu jumlah orang Jawa makin banyak tapi makin gak mangan gitu. Itu juga kritik di sisi mentalnya gitu. Nah itu Mas Juwarno gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat terus juga yang Mas Tantowi bilang tadi misalnya ke anak-anak ini pendidikan memang parah ya pendidikan kita. Tapi paling enggak dari kecil kalau kita kan selalu Mas Juwarno mungkin masih diingatkan kalau kita melihat manusia di pendidikan itu sebagai apa? Manusia adalah bukan maksud saya gini, ini kita melihat persepsi sebagai manusia, insan yang kafah gitu kan, pokoknya insan kamil. Tapi maksud saya begini, ini kayak dosen kemarin mahasiswa nih gawat ya. Bukan maksud saya untuk tadi Mas Tantowi sekalian bilang bahwa karena kita sudah dipersepsikan negara kita gemah ripah lojinawi bla bla bla, yang memang anak-anak kita tidak punya fighting spirit, orang tuanya memanjakan semuanya serba ada. Nah di situ kalau kita lihat Adam Smith mengatakan bahwa
Coba ambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Artinya dia mengasumsikan manusia adalah makhluk yang jahat gitu loh, yang mau eksploitasi. Nah, dengan itu kita warning gitu loh. Kalau kita kan selalu bilang Indonesia tuh bagus, Indonesia begini, orang kita jadi terlena. Fighting spirit itu udah hilang. Itu aja saya mau bilang. Bagaimana kita menumbuhkan fighting spirit agar kita nggak termimpi dengan film-filmnya Rampu Jabi. Terima kasih. Saya mungkin beberapa pekan ini mencoba yang berhayal-hayal gitu seperti Yudi. Saya kemudian mencoba melihat fenomena, termasuk kemudian bagaimana cercaan atau mungkin caci maki yang diterima oleh parlemen hari ini begitu. Di semua media dan kalau bagi kami, Mas Tanto, saya, yaitu bagian yang harus kita terima, bagian dari risiko jabatan publik adalah harus siap untuk menerima itu semua. Hanya kemudian ada reflektif begini, bahwa sebenarnya yang sakit bangsa ini, karena semua yang masalah itu bukan hanya DPR, yang masalah sekarang semua lini. Ayo kita sebutin, kita bicara swasta yang katanya dibilang profesional. Kita melihat fenomena Citibank, ya kan, lembaga yang katanya paling hebat, bahkan itu dari Amerika, paling prudent, apalagi lah segala label bahwa di situ sekolah hanya bankers. Kita bicara di bank ada Bank Mega, di lembaga-lembaga privat yang lain saya kira kita melihat lebih banyak lagi bagaimana mereka demikian rakusnya mengeruk sumber daya alam hari ini. Batu bara kita dieksploitasi luar biasa, padahal Cina yang punya potensi batu bara terbesar di dunia, dia memilih mengimpor hari ini dan belum dia eksploitasi, punya dia gitu. Karena itu bicara energi dan masa depan adalah energi sebagai sumber kehidupan. Kemudian kita bicara, saya mohon maaf legislatif, saya kira sudah banyak dikupas seluruh media mulai dari soal email sampai soal mabuk di bibliotek. Lain lagi sekarang udah isunya dugem di bibliotek sambil bagi kartu nama. Ya, that's part of yang harus kita terima gitu. Ya itulah. Jadi saya menganggap bahwa ya jadi sama saja, wakil rakyat sama dengan rakyatnya. Saya harus katakan sorry to say gitu. Sama kita. Rakyat hari ini kalau kita baca di media, yang dipilih adalah mereka yang bawa duit. Kalau Anda datang, Anda tidak bawa duit, Anda tidak akan dihamparkan karpet merah. Fadlizon ngalami betul itu. Alhamdulillah saya enggak. Karena apa? Banyak duitnya kali dulu. Ya saya, alhamdulillah janjinya nggak pakai duit. Janjinya nginep aja di desa-desa tersebut. Dan mereka mau. Nah, akhirnya apa yang terjadi kan kemudian siklus ini akan terus berulang. Ketika orang menginvestasikan untuk menjadi legislatif ataupun eksekutif, bupati, wali kota dan sebagainya, maka mereka akan berusaha untuk kemudian mengembalikan investasi itu, adalah logis. Kemudian mereka sudah mulai hari ini bersiap-siap untuk mengumpulkan lagi untuk persiapan perang berikutnya di tahun 2014-2013 gitu. Itu pembicaraan seperti itu yang sering saya dengar. Saya mengusulkan perlu mungkin ada sebuah konsensus nasional di mana melibatkan seluruh tokoh komponen dari lintas, kemudian kita bicara secara terbuka agar kemudian kita bisa berkata bahwa ke depan misalkan 2030 seperti visinya Mas Adrinov, kita misalnya akan ke sana dan untuk menuju ke sana kita semua bersepakat mulai hari ini kita akan menutup buku masa lalu yang terkait dengan misalkan kasus-kasus korupsi yang kecil gitu atau kasus-kasus yang tidak terkait dengan kasus kemanusiaan misalkan, tapi kemudian kita tidak akan memberi ampun terhadap tindakan-tindakan yang korup, yang melubangi kapal yang akan kita berlayar ke depan misalkan begitu. Nah ini memang alangkah lebih indah kalau ini bisa diinisiasi oleh kelompok muda. Karena generasi muda inilah pemilik masa depan. Dan kita tidak punya beban hutang masa lalu. Meskipun kita di masa lalu berteman dengan banyak orang.
Saya kira itu saja yang saya ingin usulkan, mungkin bisa menjadi catatan tambahan. Terima kasih. Kalau saya lihat dari sini, apa persoalannya? Tidak menyangkut fisik. Mpok Imas, bukan soal fisik ini, bukan soal wilayah, bukan soal rakyat yang sudah given ya, dan mereka tumbuh, bukan soal pengakuan negara asing. Pengakuan negara asing kemana-mana sekarang tumbuh kepercayaan. Tapi mungkinkah persoalan kita ini di diri kita, di dalam yang kita sebut sebagai kita menghancurkan modal sosial kita. Bukan soal fisik yang disebut dengan rakyat, pemerintahan, wilayah, dan pengakuan, tapi soal modal. Bagaimana Pak Yudi? Kelihatan Anda senyum-senyum tuh, Anda setuju ya? Enggak, saya lihat baju Anda baru kelihatan. Ini hadiah dari istri saya yang teman kecilnya Yudi, jadi terlihat pantas kan? Mantap. Perutnya makin mantap kelihatan perutnya. Jadi modal sosial ini kita hancurkan. Kita sedang melakukan destruksi sosial. Karena kalau kita bicara soal kepemimpinan, ini kan ada 4 level setidaknya. Self leadership, diri kita, what can we do, kemudian di family, kemudian organisasi dan bangsa. Dan kita bicara bangsa, sementara we don't do do nothing ya. Untuk sesuatu yang kita lakukan sendiri, untuk organisasi kita, untuk family. Anak saya ketika saya bilang tidak nonton, tapi saya pegang remote, anak saya mengatakan, "Papa nonton?" Nggak efektif. Atau ini ada wartawan saya happy, kalau saya terima kickback happy, pasti wartawan teman-teman juga tidak akan melihat sebuah contoh yang baik. Dan itu merupakan proses yang menurut saya harus kita rekonstruksi kembali. Apa yang kita lakukan pada diri kita? Ke dalam 4 level kepemimpinan tadi, diri kita, keluarga, organisasi, dan bangsa ini. Sebab kalau saya melihat ini, Mas Ju, teman-teman yang mengkritik ya, anggaplah itu adalah semacam unit independen yang senang hati melakukannya, dan kita nggak usah bayar. Berapa banyak yang kita harus siapkan untuk yang namanya pengawas-pengawas independen, dan itu mahal. Dan mereka melakukannya dengan senang hati, rakyat melakukannya dengan senang hati, for free. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritis, nggak usah pakai APBN. Saya kira nggak usah pakai komisi 1@yahoo.com, dan tidak ada itu. Dan ternyata tidak ada komisi 8@yahoo.com. Artinya gini, ini kesimpulan yang pertama yang saya sampaikan pada bagian yang pertama ini adalah, ini kita sedang melakukan dekonstruksi dan kita sedang merusak modal sosial kita. Kalau menurut teori perubahan ada 3 katanya capital itu, finansial, physical, dan intellectual capital. Modal sosial ini kita hancurkan beramai-ramai dan tidak ada yang mencegahnya. Disinilah pentingnya kepemimpinan pada 4 level tadi. Jadi menurut saya, ajakan saya pada kawan-kawan, 4 tadi syarat negara ini sudah ada dan kita harus mengolahnya menjadi energi, dan energi ini harus terus memperbesar. Nah, pada bagian kedua yang saya sampaikan, ada yang disebut sebagai wilayah pengaruh kita. Jadi kalau kita lihat begitu banyak persoalan, presiden, begitu banyak persoalan di eksekutif, di legislatif, itu kan sebenarnya lingkungan kepedulian kita sebagai anak bangsa. Nah sekarang lingkungan kita sebagai orang yang bisa memperbesar pengaruh kita. Tidak ada yang gratis dan tidak ada yang hilang ketika Juwarno menolak pergi ke luar negeri. Tidak ada yang hilang, Pak. Tinggal libatkan media, libatkan teman-teman, sehingga testimonial itu muncul dari teman-teman media. Itu akan menjadi sebuah energi yang membesar. Ada namanya Teguh Juwarno, ada yang namanya Arief Budimanta, ada banyak kawan-kawan kita di DPR, banyak kawan-kawan kita di legislatif, di eksekutif, di bupati-bupati yang bagus kan juga banyak. Jokowi misalnya, itu menjadi inspirasi. Saya kemarin ke Solo, dan itu Jokowi itu melakukan pagi-pagi dia rutin, dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya pada pemilihan yang kedua dia menang mutlak 90% lebih bahkan. Artinya apa? Jadi menurut saya ini pada bagian kedua yang saya tegaskan adalah lingkaran pengaruh itu diperbesar. Munculkan berita-berita yang menggambarkan, dan itu tidak harus melalui media tradisional atau kantor berita, tapi melalui begitu banyak forum, begitu banyak sosial media. Hari ini muncul di sosial media, Yudi udah lama nggak Twitter saya lihat. Udah lama, karena mulai kurang konsisten. Hari ini Twitter, Pak. Gimana, Pak?
konsentrasi jadi profesor ya. Dan pastikan yang menulis paper ini Yudi sendiri, bukan staff. Jadi kalau buku Yudi itu konsistensi gaya penulisannya harus Yudi, bukan ada orang lain di sana. Jadi lingkungan pengaruh itu kritik saya pada sahabat saya. Bukan. Saya itu dengan Yudi, Pak Amir harus bicara, harus duduk di sini. Jadi bagaimana karakter gaya penulisan Yudi makin kuat. Saya sama Yudi itu 25 tahun lebih dan saya tahu karakter gaya penulisannya yang impulsif itu. Tapi kok tiba-tiba jadi seperti monoton dan tua gitu ya, dan itu bukan Yudi. Yang seperti SBY. Jadi maksud saya pada bagian kedua ini, mari perbesar lingkungan pengaruh kita. Jadi itu Albertin. Nah sekarang jadi saya mengajak ya, kita ini kan kelompok anak-anak muda dan sekarang masih muda untuk terus melakukan sesuatu. Just do it, lakukan terus menerus. Kan air juga yang menembus batu bukan batunya, bukan airnya yang berat jenisnya besar atau yang lebih padat, tapi konsistensinya kan. Bukan airnya yang lebih kuat, tapi karena konsistensinya. Sekarang udah just do it aja, Ju. Saya tahu ini teman sekamar saya. Just do it, lakukan terus menerus, John. Jadi saya kira itu. Jadi bagian pertama tadi kita punya modal sosial, itu kesimpulannya. Yang kedua adalah lakukan terus menerus. Jadikan para pengawas itu sebagai bonus. Makin sering mereka melakukan, makin menyenangkan. Karena sebenarnya mereka melakukannya dengan senang hati dan tanpa dibayar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru tahu tuh Mas Bambang, kenapa dulu Juwarno tuh ada keluhan-keluhan tertentu rupanya sekamar lama dengan Pak Mukhlis. Saya termasuk yang tadi Bu bilang salah satu penanggung jawab minangisasi di Indonesia. Karena saya adalah ketua Ikatan Warung Padang Indonesia dan Persatuan Rumah Makan Padang Indonesia. Jadi ada dua-duanya saya ketuanya. Anggotanya 23.000. Dan Mas, sekarang udah masuk partai belum? Kalau belum gabung dengan saya aja. Dan sekarang juga ada 140.000 lagi masyarakat peduli pariwisata Indonesia. Dan saya di DPP Demokrat di Departemen SDM. Enggak apa-apa. Asal visi dan misinya sama. Saya setuju itu. SDM. Ya, betul. Bottom line-nya begini. Jadi tadi saya lihat kita semua berdiskusi dan ini sudah dimulai sejak beberapa saat yang lalu. Hari Rabu yang lalu kita juga diundang Bang Rizal Ramli. Sesudahnya diskusi, walaupun sebelumnya ada penghujatan, saya lihat ya nggak apa-apa. Intinya begini, saya kok ngerasa nggak punya teman untuk berbuat. Banyak yang saya catat di sini, antara lain kesetujuan dan ketidaksetujuan. Saya senang sekali tadi begitu datang, ternyata wah ramai mobil di depan, wah ini seru nih diskusi. Ternyata yang layak yang meninggal di depan gitu. Sedih. Dan terus saya juga setuju tadi Mas Santo jadi gubernur karena gubernur yang sekarang memang tidak ada hasilnya gitu. Dan terus juga saya setuju amanah partai ini. Kita selamatkan kapal ini sampai 2014. Karena alih-alih buat ngebocorin terus goyang-goyang gitu, rock the ship gitu nggak ada gunanya. Ya mending kita koreksi dikit-dikit, nanti 2014 siapa yang mau maju ya majulah gitu kan. Persiapkan energi untuk koreksi dan berbuat apa yang kita mampu. Terus ada lagi catatan pertanyaan tadi Mas Yudi, siapa sih yang lemah pemimpinnya, rakyatnya? Semuanya Mas. Kalau satu saja di atas, andai kata kita punya presiden seperti Saddam Hussein aja misalnya, ke bawah semua pasti kuat. Karena yang melaksanakan di bawah di backup oleh seseorang yang kuat. Itu pasti akan terjadi. Terus fail state mungkin saya nggak no comment karena bagi saya sekarang ini yang fail itu justru asap dapur. Bagaimana
supaya teman-teman kita ini yang 23.000 pengusaha rumah makan Padang, pengusaha ya, padahal warung gitu, mejanya cuma 2, 4 gitu. Alih-alih cuma 500.000 sehari gitu. Bagaimana supaya asap dapur mereka masih tetap ngebul? Itu yang krisis. Terus ada juga teman-teman yang saking krisisnya sampai antri mengharapkan duit 50.000 supaya rekan Fajrul bisa ngajak mereka ke DPR gitu. Nah itu juga hal yang sangat perlu kita ingat sekarang. Dan terus ada lagi kesimpulan pernyataan awal tadi kenapa akhirnya saya tetap bertahan di sini padahal teman-teman yang ngundang saya tidak datang karena alasan mereka sangat kuat. Mereka nggak datang karena mereka lagi cari makan. Intinya begitu mungkin Mas. Saya tidak a priori bahwa diskusi ini tidak harus berlanjut. Ya ini penting sekali. Tapi saya kok kekurangan teman untuk melakukan hal-hal mendasar yang menyentuh teman-teman kita yang memang udah kayak anak ayam kehilangan induk sekarang. Segitu aja mungkin. Maaf kalau sebelum-sudahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya terjun di parodi politik, sebenarnya saya udah di politik praktis, nggak usah disebutkan. Udah pernah juga ngalamin di Uber dan sebagainya itu. Kalau nggak berani lah bikin acara parodi politik. Dan pendidikan pun lumayan lah ya, gini-gini S2 dan insya Allah nanti tahun ini mau ke University Science Malaysia ngambil S3 komunikasi, proposal semua udah disetujui gitu. Nah, kenapa saya akhirnya ke diskusi seperti ini? Karena sama kegelisahan kita selalu ketawa-ketawa nggak ada perubahan. Dan baru saya tahu jawabannya. Kenapa? Karena pemikiran bagus ini hanya berputar di kalangan elit. Kayak gini kan kita kalangan elit semua, tidak sampai ke akar, ke bawahnya. Nah kemudian seperti Mas Yudi bilang tadi rekrutmen yang salah. Akhirnya yang berputar di kekuasaan itu oleh politik. Orang-orang yang pintar tersingkirkan. Kemudian orang-orang yang pintar ini tidak bisa muncul ke permukaan karena mereka dikalahkan uang ketika pemilihan. Nah ini jadi sebetulnya concern kita. Nah makanya kenapa saya bikin acara parodi politik dulu bersama Mas Effendi Ghazali. Semangatnya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Memberikan pendidikan politik pada masyarakat bahwa money politik itu salah. Rakyat harus diberdayakan, tapi dengan cara kami itu, cara cengengesan, ketawa-tawa dan sebagainya, itu yang paling penting. Kalau enggak akan begini terus, kita diskusi kemarin di Rizal Ramli juga diskusi sangat panas itu, pemikiran bagus semua. Tapi setelah itu apa yang dengar Fajrul, ya kita tahu lah Fajrul juga elit juga gitu ya, bisa di politik gitu. Dan kemudian ada juga Romo, Magnis di situ, ada berapa orang. Nah termasuk dia ini kan juga sebenarnya kalangan menengah sebenarnya gitu. Ya kalau menengah, dia walaupun ngaku bawah di menengah ada pengusaha kan, dia bisa koordinir rumah makan Padang banyak, berarti dia udah pengusaha dipercaya. Nah, bagaimana pesan-pesan itu bisa sampai ke bawah itu Mas Yudi? Sebenarnya bisa karena partai itu kan sampai ranting bawah kan Mas ya. Nah, itu sebenarnya kalau rakyat itu bisa diedukasi, bisa diberikan pengetahuan politik yang baik, nah maka akan semua tercapai cita-cita itu semua mudah. Orang-orang yang akan duduk di DPR itu juga kita tidak akan lagi dengar ada anggota DPR misalnya cuman diolok-olok gara-gara email. Kenapa sebenarnya diolok-olok gara-gara email? Emang nggak penting kan? Benar tuh. Anggota DPR nggak harus tahu email resmi, bisa aja orang alfa dan lupa. Tapi karena orang udah sinis, jadi apapun diolok-olokin. Tiba-tiba ada anggota DPR perempuan yang diduga dari partainya Bang Fadli, katanya mabok di itu. Ya mungkin kalau orang happy-happy menurut saya boleh aja ya. Kadang orang mengisi. Dia bukan mabok, nggak sadar karena baru minum. Nah ini karena apa Mas ya, karena DPR lagi di sorotan itu, jadi yang muncul diolok-olokin di Twitter ya kan, akhirnya kemudian Mas Fadli pun harus klarifikasi dan sebagainya ya. Jadi hal yang seperti ini yang memang jadi PR kita bersama. Jadi saya datang ke sini ya saya senang lah, sekarang saya datang terus nambah ilmu juga supaya ada konkret juga. Tapi kalau orang ditanya saya profesinya, saya bukan politisi, saya adalah political entertainer. Saya tetap menjadikan politik itu sebagai bisnis saya. Iya dong, kalau saya bikin acara parodi itu bisnis sebenarnya kan. Saya mau cari iklan, cari rating share, benar Mas. Itu saya nggak munafik. Kemudian saya juga menghibur orang-orang, tapi dengan gaya politik misalnya gitu. Itu seperti yang bisa saya lakukan sekarang. Saya banyak belajar dengan Mas Teguh. Saya belajar. Jadi saya semua grup-grup yang banyak politisinya ikut, biar saya ilmu saya nambah gitu. Saya juga ada grup-grup isinya cewek semua Mas. Nah cewek ini saya kasih terus itu asupan-asupan politik. Tapi maaf itu
internal grup aja. Kadang sedikit menyesatkan juga. Misalnya kalau ada yang nanya Mas Yudi gimana? Maaf, jarangnya baik-baik saya ceritakan. Kalau saya bilang, saya tahu misalnya Mas Yudi itu integritasnya bagus, sayang sudah beristri. Nah itu saya bilang. Kalau ada pernah ada juga ada nanya Mas Teguh, oh Mas Teguh itu sekarang di PAN Komisi 1, sangat rajin bantu anaknya bikin PR. Nah itu saya selalu tekankan itu. Ini enak banget kan kayak gini, diskusinya cair Mas, antara Mas Yudi dengan Mas Fadli dan sebagainya. Jadi orang nggak tahu Mas, bayangan orang masih politik itu jahat, serem, kaku. Padahal kan bisa cair gini ya, kita ketawa-ketawa juga, tapi ada isinya. Pemikiran Mas Yudi bagus, Mas Fadli juga bagus, artinya bukan asal ngecap kayak Mas Teguh. Tantowi pun walaupun dia asalnya ada seorang pembawa acara, presenter, kayaknya dia belajar gitu loh. Apa? Oh enggak, saya juga muji Mas Tantowi juga. Mas Tantowi berarti dia belajar juga, tapi itu enggak muncul ke permukaan. Orang lihatnya, oh artis ke politik kemudian menjadi sinis. Padahal juga banyak artis-artis yang kemudian belajar kan ya Mas ya gitu, banyak juga. Padahal kalau artis itu pintar, dia mengatakan bahwa sejarah artis di politik itu udah dari dulu. Hari De Vretes itu jadi acaranya di Drop RCTI gara-gara dia ikut PDI. Orang nggak tahu, Mas Solar dilarang muncul di TVRI gara-gara P3. Jadi sudah banyak sejarahnya. Jadi bukan hanya artis itu penggembira, tapi kebetulan kayak Eko dan Rahel tuh nggak tahu sejarah. Mereka cuma ikut-ikut, kemudian nggak terlalu mempelajari itu. Ya gitu aja Mas Yudi, Mas Fadli, Mas Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di Bali 40.000 villa bodong. Jadi 40.000, apalagi kita ada sekarang sampai 80 tahun boleh hak kepemilikan ya. Yaitu kan tamu asing memiliki villa 40, orang asing 40.000, notabene misalnya dia bayar villanya kecil-kecil, yang bisa dikelola satu keluarga dibayar 5 juta, padahal per hari dia jual villanya itu 12 juta. Jadi dia dalam sebulan hitung aja berapa puluh juta itu. Dan kemudian dia bayar gaji untuk pengelola hanya 5 juta. Kita orang Balinya sudah senang. Dan bagaimana kita kembali 1928, bangsa ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nusanya udah nggak ada. Sekarang Bali, lihat sendiri Bali Utara baru dibilang pindah ke utara. Ini kan bodohnya kita yang Bali yang kecil minta bandara 2 dan pemerintah juga bodoh menyetujui. Ini apa maksudnya Pak SBY? Dalam hal ini kan kalau Bali 2 bandara sekarang yang tanah 2 juta sekarang 200 juta per are. Sekarang ini hari ini sudah 200 juta per are. Jadi kemudian orang Balinya ya kita lihat sendiri kemana menjual, kemudian sudah dikontrakkan 80 tahun, Anda lihat sendiri pertengahan Sidemen, Karangasem, dan Bang Fadli kan paling sering ke Bali itu HKTI, jangan HKTI itu yang namanya petani kalau nggak ada lahannya, ya wajar aja, mau gimana udah nggak ada lahannya Bang. Jadi ini kita harus pikirkan mudah-mudahan di teman-teman kita jangan kemaruk pada kekuasaan dan keinginan untuk mengembalikan modal yang ditanam ketika kampanye, ya, terutama anggota-anggota eksekutif legislatif kecil lah. Tapi eksekutif itu untuk seorang anggota menjadi gubernur kan itu rata-rata pengeluarannya sampai 50 sampai 100 M. Untuk seorang bupati itu 50 sampai 100 M di Bali saja. Nah itu kalau gajinya gubernur itu seberapa? Kalau kita bicara seperti ini sekarang tentang tatanan hukum, kepemimpinan, satu nusa satu bangsa, kemudian 1928, kemudian ke era 45, kemudian bicara tentang Pancasila, bagaimana mau bicara Pancasila, orang bukan ketuhanan yang maha kuasa, tapi keuangan yang maha kuasa dan kekuasaan yang maha kuasa, jadi susah. Dan mudah-mudahan Bang Fadli dengan pemikiran-pemikiran yang bersih yang seperti tadi, dengan memanfaatkan FDI seperti ini tiap bulan, dan diundang juga beberapa kawan-kawan seperti tadi, mungkin kecelakaan yang mengundang, tapi kemudian yang mengundang tidak datang, Mas Hadi. Itu nggak apa-apa, tapi beberapa kawan-kawan seperti kita ini bisa diundang beberapa kali, mungkin ke Bali perlu beberapa teman di luar daerah juga diundang. Dan dalam hal ini juga sekali waktu FDI melakukan dialognya di Bali, biar dilihat seperti ini loh, dialog itu seperti apa, sederhana, tidak dibuat tegang. Coba Mas Fadli, kalau Bang Fadli kalau ke Bali kan seminar itu menjadi tegang, bagaimana mendapatkan sesuatu yang bagus. Dan mudah-mudahan lah apa yang dikerjakan oleh FDI ini paling tidak, saya sepakat, sampai 2014 Pak SBY kita pertahankan. Dan saya kira dalam hal ini Mas Prabowo orang yang tepat untuk digadang-gadang juga.
mungkin saya bukan mencalonkan dalam hal ini, orangnya cukup ini, dan perlu, walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan masa lalu yang kecil, pasti semua orang ada kesalahan kecil. Ya kalau memang kita mencalonkan orang yang bagus, 80% bagus, kenapa tidak dari sekarang kita betul-betul garap, sehingga pada saat yang tepat beliau itu tidak kita sekedar jadikan gantungan untuk proyek-proyek yang kita dapatkan, tapi justru memperbaiki negara ini. Seperti Bang Fadli, mungkin nggak banyak orang tahu bagaimana mempertahankan kebudayaan yang adiluhung tentang Indonesia di tempat ini, di Fadlison Library. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita anak-anak muda. Terima kasih. Kalau kita ingat buku pertama yang diluncurkan pada tanggal 26 September tahun 1995 pada saat ulang tahun FD itu kan membangun kemandirian Indonesia dari penggalian nilai-nilai menuju penataan sistem kelembagaan. Dan itu semua nyambung benang merahnya sampai dengan sekarang yang menuju penataan sistem kelembagaan. Nah, makanya ketika kita sudah sampai di hari ini, Fadli mengajak kita semua untuk sampai kapan Indonesia ini mampu bertahan. Nah, jadi memang kita harus merekonstruksi kembali konsep-konsep dan gagasan kita yang menjadi sebuah cita-cita ideal dengan pandangan-pandangan yang tadi dikemukakan sedemikian rupa. Jadi sekali lagi terima kasih ya masukannya untuk kita semua. Dan tadi saya tanya ke Mas Fadli, ini direkam seperti biasa katanya. Nanti terus produknya kemana? Ya seperti biasa. Oh ya, berarti saya tahu kan. Kalau nggak ke BIN ya ke BAIS. Gitu. Langsung ya. Mas Bastian kopinya minta 1 katanya. Ini Yudi ini selalu terkenang masa lalu soalnya. Terima kasih. Saya kira sama dengan Yudi, saya juga tidak ingin membahas satu persatu, tapi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Tantowi Yahya tadi. Mau kemana dan tanpa arah. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Karena sebuah negara kan pasti dengan cita-cita. Dan yang saya kira tadi juga ada masalah keteladanan. Yang saya kira sangat penting di era globalisasi sebagai pegangan, sebetulnya bagaimana mengembalikan Indonesia untuk mempunyai harapan dan kebanggaan, hope and pride gitu ya. Yang menurut saya ini yang semakin hilang. Kita kehilangan harapan dan kita kehilangan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Kalau tadi dikatakan kita keluar negeri, saya melihat kita keluar negeri justru semakin kehilangan, kita semakin rendah diri. Lain di masa lalu, misalnya ketika Indonesia menjadi, taruhlah di zaman Bung Karno, ya, dengan segala kelemahan di bidang ekonomi, tetapi bisa memberikan satu kebanggaan bahwa kita mampu berdiri sebagai pemimpin negara-negara non-blok atau pemimpin negara-negara Asia dan Afrika. Saya kira ini menjadi satu pengikat gitu. Atau di zaman Pak Harto yang meskipun tidak terlalu banyak retorik, tetapi secara ekonomi kita diperhitungkan di Asia Tenggara paling tidak. Pernah diramalkan akan menjadi the next tiger, pernah dikatakan sebagai akan menjadi the newly industrial countries gitu. Jadi saya kira persoalan kita adalah leadership dan juga direction gitu ya. Bagaimana kita menciptakan strong leadership dan the right direction gitu. Saya kira dengan kombinasi strong leadership dan the right direction mungkin kita bisa kembali mendapatkan hope and pride gitu. Karena saya melihat misalnya contoh di Rusia. Rusia di zaman Yeltsin dianggap pemimpin yang mungkin ragu-ragu, lemah gitu ya. Kemudian cadangan devisanya ketika itu tinggal 12 miliar US dollar tahun 99, mampu mengembalikan dalam waktu 5 tahun itu menjadi 400 miliar dolar dalam waktu 5 tahun. Dari 12 Putin, di zaman Putin. Karena Putin berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan misalnya. Waktu itu kan sama, pola yang dianut oleh Yeltsin adalah pola juga yang dianut oleh kira-kira Indonesia sekarang. Karena ini resep IMF. Kan kalau IMF sudah masuk itu ada 4. Privatisasi, iya pasca itu.
Ini tahun 90-an ke belakang. Jadi IMF kan kalau sudah masuk satu negara one size fits all. Jadi dia mau sakitnya flu, mau sakitnya kanker, obatnya itu aja sama gitu. Jadi one recipe gitu. Copy paste ya. Dan kalau udah copy paste, kalau kita lihat ada 4 tahap kata Stiglitz. Yang pertama adalah privatisasi, yang kedua adalah liberalisasi pasar, yang ketiga adalah pencabutan subsidi ya seperti sekarang. Liberalisasi di bidang migas luar biasa, naiknya seenak-enaknya. Dan yang keempat adalah free trade. Dan kalau sudah free trade, sekarang nih seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan free trade, kita lihat 157 komoditi luar pangan ya, itu masuk ke Indonesia dengan nol tarif. 158. Iya. Nah, 157 atau 158? Enggak, ini pangan, Yudi semuanya yang itu dimasukkan ke dalam pangan oleh Yudi. Jadi karena dia makan juga. Mungkin senyumnya semakin bijaksana. Jadi 157 produk komoditi masuk dengan bebas ya. Padahal misalnya dalam soal beras saja, Filipina melakukan tarif sampai 50%. Thailand juga demikian ya. Kita nol. Padahal menurut WTO kita bisa menggunakan 160%. Itu salah Menteri Perdagangannya gitu. Betul. Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan kebijakan ini. Jadi akhirnya membuat kita ini menjadi pasar. Jadi saya lihat dengan perdagangan bebas ini, ya saya selalu mencontohkan juga ini ibarat Manchester United melawan Persija gitu ya. Ya, jadi kita ini, ya kan, di pertarungan global itu, ya kira-kira gimana? Kan bicara bukan lagi kalah menang, tapi skornya berapa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau ini yang kebijakan neoliberal ini kan menyangkut tadi haluan. Karena kalau ini yang terus terjadi, menurut saya kita akhirnya hanya menjadi pasar. Persis yang dicontohkan oleh Mas Indra tadi, di Bali. Luar biasa masuk investasi, tapi kemana arahnya? Setiap hari saya, Yudi dan kawan-kawan semua kita menambah GNP Singapura dan GNP Malaysia. Dengan melakukan telepon, SMS, BBM, kita menambah kekayaan Singapura dan kekayaan Malaysia. Gitu. Setiap hari, setiap detik. Gitu. Dan Qatar, coba bayangkan. Jadi kita menambah terus GNP mereka. Jadi ini bukan lagi capital inflow, ya bukan capital inflow, ini adalah capital outflow semua. Net wealth outflow gitu sebetulnya. Jadi kekayaan kita keluar semua. Semua investasi yang namanya perkebunan, yang semuanya itu akhirnya keluar. Mall adalah satu pintu masuk untuk mengeluarkan semua kekayaan kita. Berarti nggak kita gugat kesalahan dalam memilih Menteri Perdagangan? Bukan hanya Menteri Perdagangan. Iya, dalam hal itu berani nggak kita gugat begitu? Karena mohon maaf bagi saya Menteri Perdagangan kita bukan Menteri Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan Cina. Berani nggak? Itu pertanyaan saya. Ya harus berani dong. Presidennya dia gugat apa gimana? Masalahnya siapa yang memilih Menteri Perdagangan itu kan? Nah, terakhir. Langsung direkrut jadi ketua Gerwani. Maksudnya gerakan wanita Gerindra. Nah, gerakan wanita berani. kalau dikatakan korupsi sekarang ini berjamaah, saya sekarang udah mulai tidak percaya bahwa korupsi itu berjamaah. Sekarang kalau berjamaah itu kan 5 waktu. Kalau ini 24 jam. Setiap saat. Ya udah seumur inilah, udah semua gitu. Kalau berjamaah kan masih 5 waktu sekali-sekali gitu. Berhenti, ini 24 jam. Gitu. Jadi akhirnya mau APBN-nya naik 1.200 triliun, jadi misalnya 2.000 triliun, tidak akan pernah menetes pada rakyat. Artinya tesis bangsa ini yang sakit, Fadli mengamini dong? Iya setuju, tapi menurut saya yang sakit ini elit. Nah elit yang sakit menular, ini adalah the betrayal of the elite. Sakitnya menular tuh. Oh iya, karena kalau kita lihat, akhirnya sekarang rakyat tertular juga. Di dalam pilkada, di dalam apa, mereka akan melihat itu. Tapi kalau elitnya
Kalau dulu Julian Benda kan mengatakan the betrayal of the intellectual, pengkhianatan intelektual. Menurut saya bukan hanya intelektual sekarang, semua. The betrayal of the elite, seluruh elit yang melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Gitu. Apa resolusinya menurut Fadli? Merubah elit. Nah, kalau menurut saya, Gimana dia nanya? Selama dijelasin dia pergi, datang-datang apa solusinya? Semua solusi. Resolusi. enggak. Kalau menurut saya sependapat bahwa yang bisa melakukan itu adalah kelompok kecil gitu. Artinya mungkin gitu ya. Kalau kita lihat kalau Toynbee mengatakan the creative minority atau kelompok kecil kreatif, saya kira harus dimulai dari situ. Gitu. Artinya ada satu kelompok kecil, mungkin kayak FDI atau apa, atau pokoknya elit atau di DPR ada satu kaukus, misalnya kaukus idealis. Kita punya MK, tapi MK itu hanya untuk mengtes ya apakah undang-undang sama dengan konstitusi, betul. Tetapi apakah kita punya perangkat? Apakah konstitusi sama dengan Pancasila? Tidak ada. Coba pasal 33, bab 4 dirubah judulnya. Dulu bab 4 itu judulnya kesejahteraan sosial. Iya benar. Sekarang perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial. Apa artinya bisa itu? Iya benar. Itu menunjukkan bahwa dulunya perekonomian sosial sebagai alat kesejahteraan sosial, perekonomian sosial menjadi sendiri-sendiri. Iya benar. Itu yang harus digugat. Jadi sekarang persoalannya siapakah ya yang berwenang untuk menyatakan konstitusi kita sudah menyimpang dari ideologi. Itu. Ya benar. Nah, itu satu. Kedua, soal konsensus. Soal konsensus. Memang diakui oleh UNDP juga, ya, good governance harus ada konsensus. Apa singkatannya tuh UNDP itu? Ya, jadi sebetulnya ketiga pilihannya adalah leadership. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kita ini harusnya benchmarknya memang ke Putin. Ya. Putin apa? Enggak pakai. G-nya silahkan pakai mas. Ada Putin. Ya. Cuma kalau kita sulit menemukan figur Putin, ya, kecuali Fadli bisa make up Pak Prabowo menjadi Putin, ya, itu oke. Maka konsensus. Cuma nih, jadi lingkaran setannya konsensus di Indonesia yang sangat penting itu justru membutuhkan pemimpin yang kuat agar mereka mau mendengarkan. Ya. Saya kira pemikiran yang dahsyat dan kita akan ketemu lagi bulan depan dalam diskusi yang lebih hangat. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Fadlizon yang telah memberikan jalan, memberikan tempat, memberikan makan juga kepada kita. Juga kehadiran teman-teman wartawan, happy. Tolong dicatat ya apa yang dikatakan Pak Muklis tadi ya. Dimuat. Pak Muklis tolong dicatat, dia datang terus nggak pulang. Wartawati. Iya wartawati itu, happy itu wartawati. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.